Ada yang di sebelah kanan. Benar kamu yang ini anak saya? Iya katanya. Apa salah anak saya kok sampai seperti ini kamu bikin sampai separuh mati kayak gini ya? Dia nyercas masih menyalahin anak saya. Tempat kritis kan, sebelah kiri ini memar, ini bengkak besar. Masa guru tidak ada yang tahu kan gitu? Terjadi rame-rame seperti itu. Saya lari ke sini, itu si korban udah terkapar. Yang dua di sini, di depan sini, yang tiga itu sudah kabur. Megangin tuh pala. Dia dibonceng di mana? Tengah. Matanya merem. Temen-temennya tuh yang ini kan napas nggak napas, tapi dia si korban itu ngomong sesekit. Motornya juga jalannya pelan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mendapatkan laporan dari keluarga bapak dan Ya. ibu ya. Anaknya Afdal sekarang koma di rumah sakit Ya, karena beritanya sih dianiaya oleh seniornya ya. ya, Kakak kelasnya di ya. Madrasah Alias Safiyasa 01 Jakarta. Safiyah Ya. 01 Jakarta di Tebet ya. Ya. Ini dekat banget sama tempat tinggal saya. Dan sekarang di rumah sakit ini sekarang masih dalam keadaan tidak sadar gitu. Tidak sadar ya, tidak bisa respon apa-apa lagi. Jadi bisa respon apa lagi. Ya. Oke. Yang kalau bahasa awamnya kata dokter itu ya geger otak. Oke. Sekarang udah hari keberapa berarti? Ini udah hari yang keempat apa lima ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, udah hari kelima. Tidak ada perkembangan apa? Ya perkembangan udah selesai dioperasi ya. Ya perkembangan untuk hidup sih udah ada. Iya. Kan sebelum dioperasi itu kan sempat kritis kan. Dilakukanlah operasi. Dioperasi ya? Ya dioperasi. Pas masuk ke rumah sakit, udah dalam tidak ada, saya ketemu anak saya itu dalam tidak ada keadaan sadar lagi. Tidak sadar. Tidak sadar lagi, dalam tidak keadaan sadar, terus rumah sakit mengambil tindakan sesuai yang ada. Iya. Nah, dilakukan CT scan secepatnya. Setelah CT scan, ternyata kepala anak saya itu harus dilakukan operasi secepatnya untuk menyelamatkan nyawanya aja dulu gitu. Untuk menyelamatkan nyawanya agar tetap hidup. Iya, agar tetap hidup Iya. dulu. Nah, Oke. itu. Nah, terus setelah itu persiapan operasi sekitar 2 jam dioperasi. Nah, terus memar itu di sebelah kiri ini memar, ini bengkak besar. Nah, dilakukanlah operasi sama dokter. Oke. Nah, selesai operasi sih ada mulai dari jam 8.20 sampai jam 4 pagi. Masuk ke ruang ICU ya udah, terus itu tindakan dokter semua. Oke, dan Nah, yang Bapak dengar itu ceritanya dari sekolah atau dari teman-teman itu apa? Kejadiannya apa, Bu? saya tidak tahu awal ini saya datang melihat anak saya, terus anak saya itu udah di rumah sakit diantarin. Yang saya dapat informasi itu ada kakak kelasnya juga yang membawa, yang namanya waktu itu saya tanya kalau nggak lupa kan ya atau yang ya itu. Nah saya tanya ini kenapa anak saya sebelum ini. Iya Pak, tadi di itu. Nah gurunya langsung nyela, ini anak Bapak dipukul sama ini nih katanya kan. Oh, Ibu lihat ya kan? Kata gurunya. Ya, ada ini yang ini dibawa juga, ada satu orang. Ada anaknya. Ya, ada Siapa anaknya. namanya Bapak tahu dia? Siapa namanya? Ya, Iya, iya. yang mukanya. Si N ini. Iya, Iya. si ini. Terus saya tanya, benar kamu yang ini muka anak saya? Iya katanya. Apa salah anak saya kok sampai seperti ini kamu bikin sampai separuh mati kayak gini ya? Itu. Apa kata si N ini? Ya, dia nyercas masih menyalahin anak saya. Apa katanya? Saya nggak mengingat nyerocos, ingatnya saya itu masih menyalahkan anak saya aja. Itu. Oke, yang Bapak ingat menyalakannya seperti apa? Ya nggak tahu, pokoknya anaknya saya nggak mengerti dengan omongannya gitu. Nah itu yang Tapi ingatnya dia nyalahin anak ya, Bapak gitu. masih anak saya juga yang salah itu. Tempatnya emang mau menyalahkan saya juga gitu, anaknya ini. Gitu. Tunggu, anak ini Ya Bapak. maksudnya ya pengen menyalahkan juga gitu, sama kan ada orang tuanya juga gitu. Nah, terus saya tanya sama gurunya, kok masih udah kondisi anak saya seperti ini, kok masih anak saya yang salah? Berapa orang kamu, kelas berapa? Kelas 11, berarti kakak kelasnya ya? Iya. Nah, anak saya kelas 10 kan. Iya. Nah itu. Nah terus saya tanya juga, ini apa yang kata si ini anak saya ini udah mau masuk kelas. Nah anak-anak yang di kelas 10 ini nanyain kan udah mau masuk kelas, mau melakukan ujian, melaksanakan ujian apa, ini memang pagi itu pamit ujian, masih ujian gitu kan. Nah
masih ujian, ternyata Afdalnya nggak datang-datang kemana gitu. Yang temannya kelas 10 udah semuanya ada di kelas gitu. Nah ternyata ya udah itu Dengar cerita ini. iya dengar cerita dari yang si mengantarkan ke sekolah yang berdarah itu dia idengnya ke Ini yang mengantar anak bapak itu temannya siapa? Teman anak bapak apa teman saya nggak si tahu pelaku itu ini? dia sekolah di situ katanya, cuman dia menemukan apa pokoknya dia yang membawa itu aja, tahu menemukan atau apa saya nggak nanya Oke, banyak, coba saya nanya. nggak banyak Jadi- tanya, saya fokus ke anak saya aja waktu. Bapak belum dapat informasi banyak. Iya. Oke, tapi nanti kita akan coba investigasi langsung juga ke TKP. Jadi kan tanya-tanya pasti ada warga kan sekitar situ karena kita biar Iya. jelas juga. Kan? Iya itu kan jalan masjid dan sekolahan itu kan Iya. satu lingkungan, ya jalan banyak. Kebetulan juga ada banyak saudara apa orang keluarga kita yang lewat waktu itu, ada pas ibu rame kok anak sekolah ada apa. Wah, Itu dekat rumah bapak kejadiannya. bukan itu saya tinggal kan daerah Manggarai itu juga. Oke, sekolah itu Iya. dekat. Ini Enggak, tadi kan maksudnya keluarga Oke, saya, iya. dan tinggalnya ada yang dekat situ gitu. Oke, keluarga bapak. Pas ada sholat juga, kebetulan sholat di Masjid Asafiyah itu zuhur itu. Jadi kejadian 4 zuhur ya. Iya zuhur itu. Oke, Pak. Jadi ini udah dilaporkan polisi kan? Sudah laporan polisi. Oke. Terus ini ada pengacaranya juga berarti ya? Ya, Oke, kita ada, ngobrol ya, dulu ya. ya Oke. udah pengacaranya. Oke, sebelum ini kita juga mau tanya sama Ibu, ya. Sebetulnya Ibu taunya anak Ibu itu mengalami ini, dia ngabarin siapa pertama kali? Pertama kali dari sekolah, Dari sekolah? wakil sekolah yang di Sari. Jam berapa? Kira-kira habis sholat zuhur. Habis sholat zuhur? Oke, dikabarinnya gimana? Kabarnya katanya ibu, maaf, assalamualaikum ibu, maaf, apa bisa ke sekolahan katanya. Ya kenapa ya buatnya? Enggak, ibu bisa nggak ke sekolahan? Kalau sekarang saya nggak bisa karena anak saya yang kecil lagi panas, kebetulan saya mau ke rumah sakit gitu kan. Nggak bisa nggak bu sebentar bu gitu kan. Nah, habis itu dimatiin kan handphonenya. Nah selanjutnya tuh udah lama gitu, udah setengah menit lah, berapa menit tuh. Dia nelfon lagi, gimana bu, udah bisa kemari nggak katanya kan. Aduh gimana ya, saya belum ada yang nungguin anak saya dua ini. Enggak, soalnya gini, anak ibu mau saya bawa ke rumah sakit katanya. Jadi dalam keadaan belum dibawa ke rumah sakit? Belum. Oke. Nah karena nunggu saya katanya kelamaan, jadi guru itu ngajak bawa si ini ke ke puskesmas daerah situ Iya. di Barka, cuma saya nggak tahu nama puskesmasnya. Iya. Nah akhirnya nggak lama saya datang, saya bilang, Bu, di puskesmas mana? Saya udah di depan sekolah, saya bilang kan. Oh ibu udah di depan sekolah, oh iya bu katanya. Ini sudah dibawa ke rumah sakit Budiasi. Kok ke Budiasi bu katanya? Ya karena parah, dia habis pingsan, saya dudukin, dia muntah katanya. Jadi Oke. karena udah terbelet dibawa sama guru salah satu itu dibawa ke rumah sakit Budiasi. Oke. Dan Ibu tahu nggak ternyata apa kejadian nih atas pihak sekolah? Kata pihak sekolah katanya ditemuin sama warga, katanya dia tergeletak. Oke. Cuma saya nggak tanya kejadiannya dia kenapa itu, saya nggak nanya dulu. Cuma Iya. bu gurunya itu cuma bilang anak ibu sama ini pelakunya katanya. Oke, jadi pihak sekolah udah bilang anak katanya. Ibu berkelakuan dengan Cuma nggak bilang gimana saya nggak tahu. Ibu udah nanya pihak sekolah lagi nggak? Apa yang dilakukan pihak sekolah sama si anak yang satu lagi ini? Oh enggak, saya nggak nanya lagi. Cuma pas saya waktu tiba pertama cari anak saya di sekolahan, dia katanya lagi marah-marah gitu. Itu doang saya. Cuma saya nggak tahu kalau itu pelakunya gitu. Jadi pas saat Ibu Sampai di sekolah kan, sebelum saya ke rumah sakit ini Iya. kan, nah saya lihat anak itu mukul tong sampah atau apa, terus mukul tiang sekolah. Ibu lihat tuh? Enggak, cuma kata bu guru. Kata bu gurunya, ya. Katanya kamu ngapain marah-marah, katanya sekarang kita ingin dulu gitu. Saya dengarnya itu. Iya. Ah udah. Oke, jadi dia mungkin dia menyesali perbuatannya apa Ya, gimana saya nggak tahu kalau Ya. dia itu pelakunya tadinya. Nah, pas sampai di UGD, saya baru sampai, saya lihat dulu anak saya. Ya. Pelakunya langsung minta maaf sama saya. Oke. Saya bilang, ini ada apa nih? Bilang gitu. Kenapa kamu? Bilang kan. Ya. Saya minta maaf bu, saya minta maaf, dan seperti itu. Hmm. Nah, kejadiannya. Nah, habis itu saya datanglah papanya, saya minta maaf. Saya jagain anak saya karena anak saya teriak-teriakan, dia kayak berontak gitu kan. Cuma dia masih bisa manggil saya. Gitu. Oke, pas Ibu pertama kali lihat anak Ibu bisa komunikasi sama Ibu nggak? Kepanya udah dikasih obat bius, jadi agak
sadar kata ya, pihak rumah Ibu ngelihat anak ibu pertama kali dia masih teriak-teriak aja dia katanya udah apa sih dia teriak-teriak aja sih. teriak apa? Teriak emang apa katanya emang gitu doang. Kesakitan. Iya, saya bilang nih kenapa ini ya terus karena saya mau nanya bingung kan sama siapa akhirnya udah kayak gitu ya saya pegangin aja kakinya atau dia tidur gitu meram setengah melek itu aja udah sampai situ aja saya lihatnya udah selanjutnya udah ada papanya ya papanya. Oke, tapi kan sekarang kondisinya jadi tidak sadar itu kan. Iya. Sejak kapan jadi tidak sadar itu? Nggak tahu saya sejak kapan sadarnya pokoknya kejadian sadar itunya pokoknya modalnya kayak gitu aja. Udah kayak gitu. Ya. Jadi saya taunya teriak gitu, gitu aja kerjanya. Udah mah katanya. Lepasin ini katanya. Nggak mau katanya. Abang mau buang air kecil dia ngomongnya gitu. Oke. Terus saya tanya. Oh, jadi sempat ngomong? Iya. Udah, jadi tadinya masih sempat bicara iya. abang mau buang air kecil? Mau buang air kecil. Terus saya tanya gini sama dia kan, kamu kenapa abang? Gitu. Enggak, gitu aja. Geleng aja dia. Udah itu. Saya bertanya. Terakhir juga itu dia manggil saya mama gitu, sampai sekarang. Oke, terakhir manggil mama. Iya, itu doang. Habis itu nggak ada saya tahu kalau sama papanya saya nggak tahu. Memang gimana yang masalah bu gurunya itu masih di depan. Saya nggak tahu. Iya. Itu aja sih saya Iya. tahu. Oke, ini dengan siapa? Saud Nurnip. Siapa? Saud Nurnip. Bapak Saud pengacaranya. Betul, dari Oke. Naufal dan Bapak Mukti. Noval itu adalah Abangnya korban, karena ini kan bicara soal korban anak, Oke. jadi dia harus diwalikan. Oke, pertanyaan saya adalah intinya pasal berapa yang dilaporkan? Pasal 76 ayat C dan 80 Apa? tentang itu lagi-lagi korban penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Iya. Ada juga di pasal 80-nya membiarkan terjadinya tadi itu penganiayaan tadi. Oke, nanti kita tinggal lihat saja selanjutnya seperti apa. Tapi sementara ini yang didengar kasusnya apa nih? Kalau kita Dari berita-berita dari sekolah, dari teman-temannya, dari polisi, dari mana? Nah, kalau ini kita ada dua versi sampai hari ini. Iya, Mas. iya. Kenapa versi kepolisian 1 lawan 1 Oke. sedangkan versi kita Ah. dengan interogasi di lokasi bahwa ini bukan hanya 1 lawan 1, tapi karena banyaknya orang. Nah, dari Ibu Suryani yang kita temuin di lokasi, hal yang sama dikuatkan Ibu Sarika selaku kepala sekolah. Iya. Mereka mengiyakan sesuai dengan pernyataan kami bahwa ini anak-anaknya yang di lokasi itu ke waktu kejadian itu lebih dari 1. Ya, mereka itu ikut nonton aja, gimana? Nah, inilah yang menjadi kesulitan kita, Mas. Kenapa ketika kita ingin bertemu dengan mereka, Ibu Sarinya tidak mau mempertemukan. Ibu Sari itu siapa? Kepala sekolah Oh, kepala sekolah. Oke, Iya. jadi dari pihak sekolah. tidak mau memberikan. Saya sudah minta tolong, Bu, tolong dikasih alamatnya aja, ini atas nama ini 123 saya sebutkan. Iya. Untuk saya menanyakan sebenarnya, kita tidak mau ada informasi yang salah. Betul, Kita setuju. mau mencocokkan kira-kira yang mana kronologi yang benar. Tapi Bu Sarinya bilang, ini sudah dilaporkan ke polisi, Mas, tolonglah nanti dari kepolisian aja dimintai keterangan. Oke, Nah, jadi- padahal kita sebenarnya punya hak begitu. Oke. Ya, tapi menurut saya sih kalau udah ada ranah kepolisian, kita percayakan saja pada kepolisian, biar mereka menginvestigasi ini, karena kita percayalah bahwa kasus-kasus seperti ini yang terjadi di sekolahan akhir-akhir ini kan marak banget ya. Ya. Kemarin juga banyak ada di sekolah-sekolah lain juga gitu kan. Jadi saya pikir polisi pasti serius menangani ini. Semoga. Mas. Jadi ya biar aja kita kasih waktu buat kepolisian untuk menyelidiki kasus ini. Jadi pihak sekolah harus objektif subjektif mungkin, ya. Jadi itu aja, kita percaya bahwa itu, dan ini apalagi terjadi di dekat rumah saya, dekat apartemen saya. Oke Pak, nanti kita coba juga datang ke TKP, kita tanya warga yang ada di sana juga, ya seperti apa. Oke, doakan semoga, yang penting sekarang fokusnya pada kesembuhan anak dulu. Kita doakan yang terbaik saja, dan kita juga beri kesempatan pada polisian untuk menyelidiki ini. Ya, kita percayakan ke kepolisian, Mas. Ya. Saya memasukkan supaya hal-hal yang seperti ini harus benar-benar diungkap. Oh ya pasti. Supaya ini nggak terjadi lagi. Ini sekolah adalah sekolah agama. Ini madrasah Asyafiyah. Jangan sampai kita malu beberapa tahun ke depan. Setuju Pak. Ini apa? Tolong diungkap. Iya. Jangan diam aja kepolisian itu, sehingga sampai sekarang aja belum ditahan anak itu, belum dikasih skor. Iya. Kenapa sampai begini kok diam sekolah? Iya. Saya sebagai ketua SAS yang melindungi daripada warga saya juga nggak suka dengan kejadian seperti ini. Iya. Jadi tolong betul-betul diungkap.
apa perlu ditahan dana itu. Jadi jangan sampai yang lain nanti ada kejadian Iya, ya pasti. Nanti Iya. sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Iya. pasti nanti akan kita kawal lah pokoknya kasus ini. Iya. Percayalah, kita percaya. Sekarang intinya adalah kita sebagai masyarakat, kalau saya pada Iya. selain masyarakat, saya juga wakil rakyat, Pak. Siap. Kebetulan Pak, kita Iya. akan kawal, tapi kita berikan kesempatan kepercayaan pada polisi dulu untuk Ya. Siap. lakukan ini. Nanti kita sama-sama, peran serta masyarakat juga dibutuhkan untuk Iya. mengawal kasus ini. Insya Allah. Pasti, Siap. insya Allah Pak, insya Allah pasti polisi akan bertugas dengan baik. Terima Iya. kasih Iya. yang Iya. telah datang ke sini supaya membantu kami. Alhamdulillah Iya. keluarga kami. Iya, siap Pak. Ini jadi pelajaran buat semua juga. Iya. Ya, makasih. Ya, saya sangat menyayangkan informasi dari guru itu ya anak saya tapi tidak ada yang mengetahui, dan saya sangat menyayangkan sekali pengawasan terhadap sekolah ini kok bisa sampai terjadi yang seperti Iya, ini. Nah itu jadi Pelajaran. kelemahan, ya sangat pelajaran lah buat sekolah ini untuk tentang pengawasan ke murid-murid yang sebanyak itu kan, udah berkumpul-kumpul kayak begitu rame, masa guru tidak ada yang tahu kan gitu. Iya, iya, benar. Terjadi rame-rame seperti itu kan. Nah itu. Adel bangun nak. Ya kadang-kadang bangun, cuman kalau dipanggil itu dia nggak. Itu dia kalau reaksi mata itu. Nah, Adel, ini ada bapak ini nih datang. Abdal tahu Om Uya Kuya nggak? Ada Om Uya Kuya nih. Mana coba Dal? Yang suka hipnotis. Nah tuh, kita Hah? mau notis nggak tuh? Tahu Uya Kuya nggak? Oke dia. Iya, itu dia bisa. Apa? Iya, dia bisanya. Kalau Iya. Tapi tadi sih memang ada yang di sebelah kanan, sebelah kanan. Abdal, mama nah. Ya. Mama nah. Tadi ada bangun tadi. Dek. Ya udah nggak apa, biar dia ini dulu aja. Afdal, dengar suara saya nggak? Afdal, tahu saya nggak? Uya Kuya. Aku Uya Kuya. Nih, nengok Afdal di sini. Bang kenal nggak bang? Bang. Abang. Ya udah nggak apa. Biar dia istirahat dulu aja nggak apa. Ya. Apa? Menjelang maghrib biasanya Ngantuk. karena pulang sekolah kan jadi Sempat ada ini nggak ibu ngajak ngomong, respon apa dia? tanggapannya. Kayak berapa hari ini? Kalau yang ini ya saya tadi barusan saya di sini tadi Ibu bilang apa tadi? saya bilang ini kan udah waktunya maghrib bang, Iya. jangan tidur bilang itu ada temennya bilang kan mau ngajak sholat gitu aja, tapi dia ngeliat matanya Ngelirik aja gitu. dia mandangi saya cuma nggak tahu dia lihat saya. Iya, iya. Jadi kebiasaan dia saya iniin. Saya bilang jangan tidur maghrib. Oke, nggak apa, biar dia ini aja. Istirahat dulu ya, saya. Yang penting udah lihat saya. Ya. Oke, sekarang kita ada di daerah Tebet, ya, Manggarai Selatan. Jadi ada yang mengadu ke saya, keluarganya, bahwa ada seorang siswa yang sekarang koma di rumah sakit sampai tulang tempurung kepalanya retak karena dianiaya oleh seniornya di sekolahan ya. Oke, kita akan tanya. Ya, siap Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Gimana istrinya sehat? Sehat, alhamdulillah baik ya. Mari. Siap. Ya. Iya. Ya, Ibu makasih Bu ya. Ya, makasih ya. Jangan lupa juga nih ada ini. Di Trans TV ada jam praktek sekarang. Senin Selasa. Siap. Oh iya. Siap. Oke, dan sekarang kita akan langsung tanya. Iya.
Siap. Ya. Sama-sama. Iya, Bang Uya sih. Mana? Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Siap, siap. Oke, sekarang kita akan menanyai beberapa orang yang melihat kejadian atau mengetahui saat kejadian. Sebetulnya seperti apa sih sampai bisa koma begitu ya? Ini Ibu Suryani. Ibu Suryani. Nah, ini Ibu Suryani ya. Oke, kita ngobrol di sini, Bu ya. Boleh? Ya, ngobrol ya. Di sana boleh. Oke. Jadi ini sebetulnya kan yang rancu adalah ada yang bilang bahwa di ada yang bilang perkelahian. Biar bagaimanapun apapun namanya walaupun ini juga adalah perkelahian, tapi kan intinya adalah ini terjadi di antar siswa di sekolah yang sama kan? Betul. Ya, dan ini dilakukan katanya sama seniornya ya. Iya. Dan kalau ini perkelahian juga mesti tetap ditindaklanjuti dan ditindak ini pelakunya. Betul. Karena korban sampai tidak sadarkan diri. Oke, iya. pada saat kejadian Ibu? Pada saat kejadian saya tidak melihat langsung. Iya. Tapi karena saya kan jualan di depan pos RW situ. Iya. Lagi jualan Kalau terus sekolahnya kan di depan situ. sini ya. Iya. Terus begitu kedengeran rame-rame gitu, saya lari. Saya Iya. tinggalin itu dagangan saya. Iya. Saya lari ke sini. Ternyata begitu saya sampai di sini, itu si korban udah terkapar. Dan disaksikan sama teman-temannya bertiga. Iya. Bertiga. Setelah itu saya bilang, ini kenapa? Bu, harus laporin ke kepala sekolah, ke sekolahan. Terus ada salah satu temennya bilang, jangan Bu, ini pribadi. Oh nggak bisa, ini masih pakai pakaian sekolah. Siapa yang bilang pribadi? Ada temennya, saya nggak kenal. Oke, jadi ada berapa orang di sini? 3. Yang satu udah terkapar korban, Iya, terus yang 2 di sini, di depan sini, yang satu. Yang 2 di depan sini, Ngeliatin si korban. liatin si korban. Jadi 4. 4. Yang 3 itu sudah kabur. 3 sudah kabur. Jadi Ya. artinya bukannya cuma 2 orang lagi kan? Bukan. Artinya ada orang-orang lain yang teman-temannya di antara sini. teman si korban sama teman si pelaku. Oke, gitu. oke. Gitu. Terus abis itu pas Terus, Ibu mau misahin, dia saya- bilang apa? Enggak, kata dia, nggak usah Bu, ini masalah pribadi. Saya bilang haruslah saya laporan ke sekolah. Betul. Akhirnya saya laporan ke sekolah, ini anak dibawa sama yang 2 orang itu. 2 Oke, orang itu bangunin dia. Dia udah nggak sadar nih? Udah nggak sadar, Iya. tapi diangkat sama yang 2 orang ini ke motor dan dibawa ke sana. Yang satu lagi dia bilang, Bu saya mau nganterin ke sana, nggak bisa. Lo harus ikut gue, karena lo yang tahu. Saya bilang gitu, saya sampai nafsu gitu. Oke, Ibu mau lapor ke sekolah? Iya. Tapi saya bawa tuh anak yang satu. Siapa namanya, ingat nggak Bu? Nggak tahu namanya. Iya. Jadi Nah, pihak sekolah tahu kejadian ini ya? belum tahu. Enggak, artinya sekarang udah tahu kan? Udah, Anak sudah. itu dibawa ke sekolah? Iya. Terus habis itu Bu? Terus udah gitu saya kan ke sekolahan, Iya, ke lantai iya, 3 iya, mana iya, saya iya. kan kaki saya sakit, Iya. sampai ngos-ngosan. Iya. Saya tanya, ruang kepala sekolah di mana? Ini sekolahnya apa namanya Bu? Asafiyah. Apa, madrasah? Madrasah Aliyah. Oke, dibawa ke Menak ya? Madrasah Aliyah. Aliyah Asyafiyah. Asyafiyah, oke, terus? Terus saya ke ruang kepala sekolah. Iya. Saya tanya, Ibu, kepala sekolahnya mana? Saya bilang gitu. Oh ini Bu, kenapa Bu? Tadi dulu Bu, saya lagi ngos-ngosan nih, deg-degan Iya. saya bilang gitu. Oke. Kenapa Bu? Ini itu ada anak yang berantem siswa sini, saya bilang Iya. gitu. Di mana Bu? Di gang saya bilang. Iya. Akhirnya mereka pada turun tuh. Nah turun tapi nggak ke sini Pak Uya. Nggak ke Oke, sini. turun tuh siapa aja? Itu Pihak sekolah, guru-guru, ya? semua staf sekolah. Akhirnya masuk ke nunggu di depan situ, sekolahan yang situ tuh. Pintu Iya. situ. Padahal Ibu bilang kejadiannya di sini. Iya. Terus Oke. akhirnya dia ke situ. Yang ikut sama saya tuh ditanya, tadi siapa sih yang pingsan? Katanya dia gitu kan. Iya. Itu si Doyok, nama panggilannya si Doyok. Kata itu yang- si korban. kata si yang orang ikut yang Ibu saya. bawa, iya. Karena kan dia yang tahu nama-namanya. Terus dibawa ke mana? Dibawa ke sana, ke bawah. Saya bilang gitu. Coba Bu teleponin aja, kata saya, suruh bawa ke sekolahan. Saya bilang gitu. Akhirnya diteleponin tuh anak yang 2, yang bawa, yang ngebonceng dan yang bawa motornya. Iya. Ditelepon, dibawalah itu anak ke sekolahan situ. Oh, jadi anak itu dibawa sama 2 orang itu bukan ke rumah sakit? Bukan, Wah, ini 2 orang ini juga berarti harus ditindak dan harus bertanggung jawab. dibawa ke rumah temennya. Ke rumah temennya? Heeh. Artinya kan ada proses Pokoknya pengabaian sebelah ya? sana, nggak tahu deh tuh. Ada proses pengabaian ya? Heeh. Dan juga Makanya kan ya. saya bilang, bawa ke sekolahan, bawa ke sekolah, Iya, nggak iya. usah Bu, ke rumah saya aja, ke rumah temen, ke rumah temen kok, katanya Iya, dia iya. bilang gitu. Maksud saya kan kalau dibawa ke sekolahan biar pihak Iya. sekolah yang menangani gitu Iya. loh. Terus akhirnya Apa? Pihak sekolah komentarnya apa? dia bilang, kenapa Bu berantem? Kata saya gitu, nggak tahu berantem soal apa saya nggak tahu. Iya. Saya tiba-tiba datang dia udah pingsan, Oke. saya bilang gitu. Terus? Akhirnya
Ditelepon tuh anak yang 2 yang bawa. Iya. Ditelepon, datanglah. Tuh dibawa tuh yang si Si korban dibawa lagi dalam dibawa keadaan lagi. dia sadar. Tapi Oke. enggak, udah sadar, Bang. Udah sadar nih. Tapi diabaikan artinya dia tidak dibawa ke rumah sakit ya. Belum dibawa Iya, ke rumah iya, sakit. iya. Baru ditanya-tanya. Iya. Begitu sampai di sekolahan, saya tanya, Doyok, kamu kenapa berantem sama Masih siapa?" sadar nih ya. Enggak, antara sadar dan tidak, karena Oke, dia oke, dia iya. bilang nggak tahu Iya, iya. gitu. Kamu kenapa berantem sama siapa? Enggak, Bu. Kamu tadi habis diapain? Enggak tahu, katanya. Enggak, katanya. Iya, iya. Karena dia nggak sadar, terus nggak lama, saya bilang, Bu, tolong deh teleponin orang tuanya, biar orang tuanya cepat datang. Saya bilang gitu. Ntar dibawa ke rumah sakit atau di mana kemana gitu. Saya bilang gitu. Oh iya Bu, segera Bu. Ini harus divisum kata saya. Karena sini kan mukanya memar-memar. Iya. Dan tuh anak itu kan dalam keadaan nggak sadar. Ditanya kan nggak bisa jawab dia. Tapi dia bisa ngomong tapi Bisa nggak ngomong, jelas. nggak jelas gitu. Oh iya Bu, katanya gitu. Setelah itu katanya kemarin saya dapat berita dari kepala sekolahnya, setelah dibawa ke sekolah itu dia muntah. Nah setelah Iya. muntah baru dibawa ke klinik Fahira. Iya. Ternyata di klinik Fahira tidak ada alat-alatnya. Iya. Terus ke puskesmas Iya. minta rujukan ke Budi Iya, Asi. iya. Dibawa ke Budi Asi. Iya. Terus anak yang bersama dia tuh ditelepon sama kepala sekolahnya juga, disuruh datang ke rumah sakit. Orang yang kabur. Iya. Yang kabur nih ya. Tapi dia mengakui saya sendiri, Bu. Iya. Dia bilang gitu, Iya. saya sendiri, saya bukan nggak dibantu sama teman-teman, Iya. enggak, saya sendiri. Tapi itu seniornya katanya. Iya, Iya, seniornya. iya. Jadi one by one Bu saya, Iya, dia bilang iya, gitu. iya, iya. Udah setahu saya cuma sampai segitu doang. Oke, itu ya. Oke, jadi ini kita kenapa minta keterangan gini karena kita harus fair juga. Iya. Ya. Cuman di sini kalau yang saya tangkap kalau emang apa yang dikatakan ibu ini benar adalah ya bahwa walaupun itu pengakuan si pelaku itu one by one, tapi ada orang-orang yang terlibat ada di sekitar lokasi dan juga tidak menolong. Iya. Ya, dan juga tidak berupaya membawa ke rumah sakit, malah kenapa dibawa ke rumah? Rumah mereka. Jadi terkaparnya di mana, Bu? Di sini Bang Uya. Terkapar nih, udah nggak sadarkan diri. nggak di ngomong sini. dia sama sekali. Nggak ngomong, nggak berkutik, nggak sama sekali. Iya, iya, Di sini, tiba-tiba saya datang ke sini. Iya, Gitu. 2 orang itu ada di Ada 2 orang di sini 2, di sini 1 Satu. pakai helm. yang satu pergi, satu tetap di sini. Tetap di sini Yang karena 2 ini yang bawa pergi naik motor. Saya bilang jangan dibawa pergi, bawa ke sekolahan kata Iya. saya gitu. Enggak Bu, ini bukan masalah sekolah katanya. Ini masalah pribadi, tapi nggak bisa. Dia masih pakai seragam. Ya, 2 orang yang ada di sini juga harus dimintain keterangan nih. 3 jadinya. Ya, maksud termasuk yang itu. Yang 2 orang ini membawa karena menurut saya dia juga bertanggung jawab. Iya, iya. Mau dibawa Iya kan? kemana kata saya. Kan bisa beda cerita kalau dia langsung dibawa ke sekolah dan sekolah bawa ke rumah sakit kan. Iya. Oke. Saya bilang mau dibawa kemana? Bawa ke rumah teman saya, Iya, Bu, iya, katanya iya. gitu. Cuma gitu aja deh Iya, Bang iya, Uya iya, yang iya, saya. Iya, siap. Ibu, makasih Bu Suryani ya. Iya. Iya, iya. Iya. Oke, Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Septi. Ibu Septi. Ibu ngelihat apa waktu kejadian Pas itu? tadi anak-anak pada beli es kan, terus saya tuh keluar dong. Ada yang tuh gitu, nggak lama si korban lewat pakai motor. Sama di Bertiga. Bertiga. Terus ada belakang lagi temennya. Ah. Nah, megangin tuh pala. Terus tapi megangin kepala, dia dibonceng di mana? tengah. Dia di tengah. Iya, megangnya begini kali. Orangnya duduk tapi. Duduk. Oke, terus? Terus matanya merem. Terus dia ngomong gini. Temen-temennya tuh yang 2 orang ini boncenginnya. Ini kan napas nggak napas, tapi dia si korban itu ngomong sesek gitu, ngomongnya pelan-pelan, motornya juga jalannya pelan. Oh, Ibu dengar bahwa si temennya bilang Napas nggak napas gitu. nggak? Oh, mereka panik tuh. Panik tuh, iya. lurus aja jalannya dia. Lewat sini, Ibu ada di sini. Lewat sini. Iya, saya di sini. Oke. Pas Oke, banget. oke. Ya udah, oke. Ada lagi Bu Kayak yang gitu disampaikan? doang. Iya, tapi nggak berarti kok itu. Iya. Iya. Septi. Septi ya, Bu ya. Ibu Septi, makasih Bu ya. Iya. Mari Bu. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.